Halo teman-teman FH Lawyer semuanya. Saya lagi santai nih, ya kan. Sambil santai-santai kita bahas tentang perceraian nih, perceraian. Biasalah soal harta ini sering nih. Oke, saya nggak mau lama-lama karena memang saya karakternya video ini ya untuk memberikan edukasi atau memberikan ilmu kepada masyarakat, sepengalaman saya dalam bersidang di dunia kepengacaraan. Oke, ketika kalian mau lakuin cerai, ya, ketika kan Anda ini ingin bercerai, pasti yang selalu dipermasalahkan itu anak sama harta nih. Yang paling perangnya sampai mati-matian itu hanya dua ini aja. Oke, anak yang masih di bawah umur, ya, itu dalam asuhan ibunya, kecuali hal-hal yang menghalangi. Maksudnya begini, apabila ibunya pemabuk, nggak tanggung jawab, nggak punya pendapatan pasti, dan bisa merusak masa depan anak kemudian hari, baik mentalnya, baik IQ dan EQ-nya, itu bisa membatalkan. Ya, itu dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Oke, gimana nih Pak kalau soal harta? Jadi harta itu dibedakan menjadi dua, harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan itu harta yang diperoleh suami ataupun istri sebelum atau diperoleh sebelum terjadinya pernikahan. Contohnya apa? Waris. Ya kan? Gimana Pak kalau kami udah menikah, orang tua kami meninggal setelah kami menikah? Ya waris tetap hukumnya. Itu harta bawaan. Nah, sedangkan harta suami istri itu harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan. Ya, pernikahan. Misalnya saya menikah tahun 2020. 2021 saya dapat mobil, rumah, hasil saya kerja. Lalu 2022 atau 2023 saya cerai. Nah, harta itulah yang bisa dibagi saat diajukannya gugatan cerai atau permohonan cerai. Jadi gini, kalau yang meminta cerai itu laki-laki, maka disebut pemohon. Sedangkan perempuannya termohon, disebut cerai talak. Kalau yang mengajukan itu adalah perempuan, itu disebut cerai gugat. Perempuannya disebut penggugat, laki-lakinya disebut tergugat. Itu kalian ajukan di pengadilan masing-masing. Ini untuk agama Islam ya. Sedangkan agama Kristen itu maupun laki-laki atau perempuan disebut penggugat, diajukan di pengadilan negeri setempat. Oke. Setelah kalian ajukan perceraian, barulah diajukan harta gonogini. Sebutnya harta gonogini. Kalau anak gimana Pak Albert? Itu anak bisa diajukan bersamaan dengan perceraian. Nah, proses perceraian itu dimulai dengan kita mediasi dulu yang pertama. Di dalam mediasi itu ada hak-hak yang diperoleh perempuan. Kalau yang mengajukan itu laki-laki. Ada nafkah idah, nafkah mut'ah, ya, nafkah terhutang. Misalnya kalian mau digugat suami cerai nih, 3 bulan sebelumnya suami udah pergi dari rumah, tidak nafkahin kalian. Nah, di dalam mediasi itu kalian mintakan nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah terhutang. Jadi suami itu selama 3 bulan meninggalkan kalian itu punya hutang. Punya hutang menafkahi kalian dengan anak kalian, ya kan? Nah, selanjutnya itu setelah mediasi disepakati, barulah sidang pokok perkaranya apa. Itu. Nanti majelis hakim menimbang, ada nggak hal-hal yang menghalangi istri menerima nafkah-nafkah tadi yang dimintakan tadi. Ya, itu disebut nuyus atau istri yang tidak bertanggung jawab atau istri yang tidak patuh kepada suami. Tapi bahasa di sini di dalam video saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat aja ya. Jadi ada hal-hal yang menghalangi atau membuat istri tidak bisa meminta nafkah-nafkah yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dikenal dengan
nuyus atau istri tidak patuh, tidak taat kepada suami. Tapi itu butuh pembuktian nanti pada proses pembuktian saksi dan lain-lain. Yang jelas pada intinya ketika istri digugat oleh suaminya atau dimohonkan oleh suaminya untuk bercerai, itu punya nafkah iddah, nafkah mut'ah, ya. Itu yang biasanya yang pokok yang dimintakan, yang sering terjadi di pengadilan agama. Ini untuk orang Islam. Terus nafkah anak. Jadi saya fokusnya di dalam video ini fokus kepada orang Islam dulu ya. Mohon maaf untuk yang agama lain, nanti kita bahas pada video selanjutnya. Nah, setelah diajukan cerai, anak sudah ditentukan di dalam pemeliharaan siapa, disebut hadonah, misalnya ibunya. Barulah masuk pada gugatan harta gono gini. Harta itu pada umumnya biasanya dibagi dua. Tapi apabila bisa diselesaikan pada saat mediasi perkara perceraian, boleh-boleh saja. Misalnya waktu diajukan cerai, kalian sudah membahas harta gono gini, suami menyerahkan ini itu dan ini itu. Oke, ya udah selesai semuanya itu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu FH Lawyer, ya kan? Untuk video selanjutnya silakan teman-teman komen dalam bentuk pertanyaan boleh, atau cerita-cerita yang dialami saudara sendiri atau teman atau lingkungan, sehingga saya bisa jawab melalui video selanjutnya. Sampai jumpa, salam FH Lawyer.